Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pengerahan massa dalam Pilkada serentak tahun 2024 dinilai masih menjadi cara efektif untuk menggait partisipasi pemilih. Padahal, demokrasi harusnya bisa berjalan secara rasional. Karena politik adalah dialog, maka pengerahan massa menjadi pilihan terakhir dalam kamus demokrasi. Lantas, bagaimana perspektif demokrasi terkait pengerahan massa? Saat ini, di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Karyono Wibowo yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, sekaligus pengamat demokrasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak ya, ini bagaimana pandangan Bapak nih ya terkait peran pengerahan massa dalam demokrasi? Pengerahan massa atau mobilisasi massa dalam konteks pemilu atau pilkada itu diwadahi dengan kampanye, kampanye resmi, gitu ya, di mana ada kampanye terbuka. Ya, kandidat jadwalnya diatur, gitu kan? Yeah. Jadwalnya diatur, tempatnya juga diatur, ya. Supaya apa? Supaya tertib, gitu. Jadi demokrasi itu mensyaratkan ketertiban juga, gitu. Nah, kampanye terbuka itu boleh memobilisasi massa, gitu, ya. Nah, karena memang itu diatur di dalam peraturan KPU terkait dengan kampanye. Nah, tentu saja itu pun juga ada aturannya, ya. Tidak boleh melakukan tindak kekerasan, kemudian tidak boleh merusak fasilitas umum, ya. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh dalam pidatonya, dalam kampanyenya juga ada aturannya, gitu. Tidak boleh kampanye yang mengandung unsur sara, gitu ya. Nah, itu semuanya diatur, gitu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pengerahan massa di luar kampanye, nah ini harus kita lihat dulu nih, harus dipilah-pilah dulu. Apakah pengerahan massa itu ada korelasinya dengan agenda politik pilkada atau agenda politik pemilu nasional, pilpres, pemilu legislatif, ya? Atau tidak ada hubungannya dengan masalah politik kontestasi, gitu. Nah, kalau kemudian misalnya ada korelasinya, ya, ada korelasinya, kampanye pengerahan massa itu misalnya di luar jadwal, ya, harus dilihat dulu ini pengerahan massa siapa, gitu, ya. Apakah massa pendukung kandidat tertentu, ya? Atau massa yang bukan merupakan pendukung salah satu pasangan calon, gitu. Nah, itu harus dipilah-pilah dulu. Kemudian isunya apa, gitu. Isu yang diusung oleh para demonstran itu terkait dengan apa, gitu. Ya. Nah, kalau begitu maka penanganannya juga harus dilihat dari berbagai perspektif tadi itu. Nah, pengerahan massa saya kira, ya, aksi-aksi demonstrasi itu juga dilindungi oleh undang-undang, ya. Nah, tetapi undang-undang juga mengatur tentang aksi demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum, ya. Itu kan ada undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum. Ada syarat-syaratnya, harus mengajukan, harus memberikan pemberitahuan, bukan izin lagi, tapi pemberitahuan, ya. Kalau di zaman Orde Baru itu harus izin. Yang izin kan kalau keramaian, bikin pentas, bikin kampanye juga itu izin juga terbuka. Tapi kalau aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat itu cukup memberikan surat, ya, pemberitahuan, gitu loh. Nah, itu salah satu syaratnya. Kemudian waktunya juga dibatasi, ya kan, tidak boleh
melewati jam sore ya, jam 6 atau berapa saya lupa itu ya. Nah, dan tidak boleh mengganggu lalu lintas, mengganggu hak orang lain ya, tidak boleh melakukan kericuhan ya, tidak boleh merusak fasilitas umum ya. Intinya adalah tidak boleh mengganggu ketertiban umum ya. Nah, itu boleh asalkan tadi gitu, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Itu. Jadi aksi unjuk rasa itu kan bagian dari cara menyampaikan pendapat. Ya. Itu juga memiliki legitimasi dia ya. Aksi unjuk rasa juga dilindungi oleh undang-undang. Tapi undang-undang juga punya cara mensyaratkan beberapa syarat tadi itu ya. Itu. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh asalkan. Saja. Asalkan. Gitu. Tadi ada asalkan ya, Pak. Ada asalkan. Artinya kita sebagai negara hukum ada nih regulasi yang memang sudah diatur seperti iya, itu. karena dalam Undang-Undang Dasar kita ya, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu kan kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul juga dijamin oleh undang-undang gitu. Betul, ya, betul. di undang-undang. Itu adalah ekspresi demokrasi. Ekspresi demokrasi. Nah, kemudian di Pak ya, ini masih ada korelasinya terkait dengan langkah kampanye. Berarti kan pengerahan massa itu langkah kampanye ya Pak, itu strategi lah ya gitu yang dilakukannya. Dari banyaknya strategi gitu Pak, ini apakah pengerahan massa itu memperkuat atau melemahkan demokrasi justru Pak? Nah, kita melihatnya jangan hitam putih gitu ya. Pengerahan massa anggap saja itu sebagai aksi unjuk rasa ya, untuk menyampaikan pendapat. Cuma caranya saja yang berbeda gitu ya. Tapi tidak dilarang oleh peraturan undang-undangan. Yang dilarang kan tadi kalau unjuk rasa itu melanggar ketertiban umum, merusak fasilitas umum ya, melakukan tindak kekerasan ya, kemudian melawan aparat misalnya gitu ya. Nah, itu yang dilarang gitu. Nah, jadi dalam konteks itu kita tidak bisa mengeneralisir ya, bahwa semua aksi unjuk rasa itu melemahkan demokrasi. Karena apa? Unjuk rasa itu sendiri adalah bagian dari ekspresi demokrasi gitu. Nah, yang perlu ditaati adalah peraturan-peraturan ya, pasal-pasal ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Kan sudah ada undang-undang tentang menyampaikan pendapat di muka umum tadi itu. Baik. Nah, menguatnya atau melemahnya demokrasi itu tidak hanya diukur dari aksi unjuk rasa. Kalau aksi unjuk rasanya anarkis, nah ya itu bisa dikatakan melemahkan demokrasi atau menciderai ya, menciderai demokrasi itu. Gitu. Nah, karena demokrasi itu harus berjalan di atas rel konstitusi. Nah, demokrasi itu akan liar ya kalau tidak diatur oleh dengan peraturan undang-undangan. Makanya demokrasi ya, agar tercapai tujuan demokrasi itu, maka harus berjalan di atas rel konstitusi. Yang tidak boleh itu adalah aksi unjuk rasa yang bertentangan dengan konstitusi. Betul. Lagi dan lagi ini kan berlandaskan pada konstitusi. Nah, inilah pentingnya regulasi, peraturan yang memayungi demokrasi. Jadi itu sebenarnya undang-undang itu bukan untuk membatasi atau dalam tanda kutip membunuh demokrasi, tetapi menyelamatkan demokrasi. Gitu. Nah, menyelamatkan demokrasi. Nah, maka ada ya para pemikir ya, para pakar ya demokrasi pernah mengatakan begini, demokrasi itu
jika tidak berjalan di atas rel konstitusi, maka demokrasi bisa memakan anak kandungnya sendiri gitu. Makanya perlunya peraturan, ya, baik itu undang-undang, apakah itu peraturan KPU, peraturan di bawahnya, perda dan sebagainya. Jadi memang harus ada di rel konstitusi. Ya, dia harus berjalan di atas rel konstitusi. Betul. Nah, kemudian Pak, ini kalau ngomongin demokrasi kan banyak sekali hal yang kita bisa ulik seperti itu ya Pak. Kemudian tadi juga demokrasi Indonesia juga menjunjung tinggi atas asas demokrasi. Ini bagaimana nih dari kacamata Bapak gitu kan menilai demokrasi dari pemilihan serentak dan saat ini nih pilkada di Indonesia? Iya, demokrasi di Indonesia memang mengalami perkembangan, gitu ya. Ditinjau dari aspek regulasi atau sistem, ya, yang diwujudkan dalam peraturan undang-undangan maupun dalam teknis pelaksanaannya, gitu, ya. Dulu pemilihan presiden, ya, itu dipilih oleh MPR. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, ya. Jadi MPR diberikan kewenangan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar memilih presiden. Ya. Pun juga dalam memilih kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu dipilih oleh DPRD, ya. DPRD. Nah, di era itu sistem demokrasi perwakilan yang digunakan ya pada saat itu, ya. Nah, para kepala daerah, ya, pimpinan eksekutif itu dipilih oleh wakil rakyat yang menjadi anggota DPR RI, ya. DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi gubernur dipilih DPRD provinsi, ya kan? Presiden dipilih oleh MPR RI, bupati dipilih oleh DPRD kabupaten, wali kota dipilih oleh DPRD kota. Sistem perwakilan saat itu. Nah, kemudian berubah mulai 2005. Ya, itu 2004, ya, 2004 pemilihan presiden langsung, karena Undang-Undang Dasar ada perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, itu mengubah sistem demokrasi kita, gitu. Nah, presiden mulai dipilih secara langsung oleh rakyat itu sejak pemilu 2004. SBY adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung, ya. Dan seterusnya sampai sekarang dipilih langsung. Nah, kepala daerah dipilih secara langsung itu mulai 2005. Jadi presiden dulu dipilih secara langsung, baru kepala daerahnya. 2005 mulai pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah. Jadi terus mengalami perkembangan, gitu ya. Begitu juga penyelenggara pemilu, ya, itu juga mengalami perubahan yang signifikan pada saat itu. Dulu di zaman pemilu pertama tahun 55 misalnya 1955 itu belum ada Bawaslu, belum ada KPU, gitu kan. Yang ada adalah panitia penyelenggara pemilu, gitu ya. Nah, meskipun demikian, meskipun tidak ada Bawaslu, tapi hasil pemilu tahun 55 itu dinilai oleh banyak orang, oleh para pengamat dalam dan luar negeri, ya, sebagai pemilu terbaik yang paling demokratis, gitu. Nah, kemudian juga di era Orde Baru belum ada Bawaslu. Nah, di tahun-tahun 82 kalau nggak salah baru ada Panwaslak tuh misalnya, ya. Dulu KPU itu juga dipilih oleh
pemerintah, Pemerintah. gitu, ya, bukan oleh wakil rakyat, gitu, ya kan? Nah, ditunjuk pada saat itu, ya. Nah, mengalami perubahan. Nah, cuma memang dampaknya, ya, demokrasi langsung itu membawa implikasi sosial, ya. Nah, kerap kali terjadi konflik, ya, baik itu konflik vertikal maupun konflik horizontal, ya. Nah, kemudian implikasi negatifnya adalah pelaksanaan pemilu diwarnai dengan transaksional, gitu ya, transaksi money politik makin meluas, gitu ya. Bukan berarti dulu pada saat pemilihan melalui DPRD tidak ada money politik, ya, gitu ya. Karena dulu belum banyak media, sehingga dan di rezim Orde Baru pada saat itu kan sangat represif, ya, tertutup, gitu ya, media dikontrol, ya, sehingga transaksi-transaksi money politik juga tidak terekspos, gitu. Jadi kalau sekarang, ya, di era keterbukaan, dengan cepat bisa terekspos. Nah, meskipun demikian, meskipun sudah banyak, sudah ada Bawaslu, ya, sudah ada DKPP juga, penyelenggara pemilu itu kan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada 3, KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai menjalankan fungsi pengawasan, kemudian DKPP itu berwenang untuk mengadili, ya, secara etik, ya, pengadilan etik, gitu. Jadi mengawasi penyelenggara dia, ya, baik KPU maupun Bawaslu, ya. Nah, di KPP itu lembaga baru, yang ketiga setelah KPU, Bawaslu, baru di KPP, ya. Sebenarnya sudah berlapis sebenarnya itu. Iya, betul. Ya, kalau dari sisi kelembagaan, sistemnya oke lah, ya, Pak, ya. Dari gitu. sisi undang-undang, ya, itu semakin baik, ya, semakin demokratis. Dari sisi regulasi, peraturan undang-undangannya, ya. Kemudian dari sisi kelembagaan juga mencerminkan demokrasi yang semakin tumbuh. Gitu. Nah, tapi faktanya, gitu lah, ya, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Betul. Gitu loh, ya kan? Nah, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, terus diwarnai berbagai pelanggaran, gitu. Nah, jadi ini harus ada proses evaluasi total, ya, terhadap pelaksanaan demokrasi, ya. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pemilu, apakah itu pemilu serentak nasional maupun pemilu pilkada serentak, gitu. Harus ada koreksi. Demokrasi yang sedang berlangsung, ya, demokrasi yang sedang dipraktekkan, yang sudah dipraktekkan dan sedang dipraktekkan, itu harus dikoreksi. Apa yang salah, gitu. Dari sisi regulasi tadi sudah baik, ya. Nah, meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, ya, yang perlu dimasukkan dalam pasal-pasal. Jadi kalau tadi ya dari kita ngobrol nih, Pak, ya, demokrasi ya tidak boleh kita menyeleweng dari adanya konstitusi, kemudian juga harus taat demokrasi. Nah, betul. Jadi untuk demi terciptanya Indonesia lebih indah lebih baik, lebih indah, betul, ya kan, lebih demokratis, lebih adil, lebih sejahtera, dan itu yang paling penting, ya, Pak, ya. Kemudian nih, Pak, ini berbicara juga tentang tantangan. Tentunya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia ada tantangan dan ada juga harapan, Pak, ataupun peluang lah. Kita bicara tantangan dan peluang. Kira-kira apa, Pak? Ini berbicara tentang demokrasi di Indonesia, tantangan, dan juga ini ada peluang loh yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Oh iya, gini, tadi kan sudah banyak kita bicara soal tantangan sebenarnya. Tadi sekarang peluangnya, gitu kan. Nah,
Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi negara demokratis, ya. Nah, indikatornya kalau kita melihat dari proses perkembangan demokrasi di Indonesia itu trennya naik, gitu, ya. Kita lihat dari segi regulasinya semakin baik, ya. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ya, itu juga semakin baik kalau dibandingkan di era Orde Baru, ya. Tapi seharusnya perbandingannya bukan dengan Orde Baru, gitu loh. Perbandingannya dengan, ya minimal dengan negara tetangga lah, gitu ya. Nah, dengan Malaysia, dengan Singapura, gitu ya. Bila perlu kita bandingkan dengan Amerika, ya, dengan Inggris, dengan Jerman, misalnya. Ya. Paling tidak kita bisa setara dengan negara-negara maju, ya. Nah. Peluangnya banyak. Karena apa, gini loh, demokrasi itu sebenarnya sudah tumbuh di Indonesia, gitu, ya. Nah, oleh karenanya para pendiri bangsa, the founding fathers dan the founding mothers, ya. Jadi bukan father saja, ada mothers juga, bangga dong sebagai perempuan. Harus, Pak. Karena pendiri bangsa itu bukan hanya laki-laki. Ada beberapa perempuan. Betul. Makanya the founding fathers dan the founding mothers. Nah, itu sudah bersepakat untuk memilih demokrasi, ya, sebagai apa namanya, sebuah sistem, ya, untuk melahirkan, untuk memilih para pemimpin. Dipilih melalui pemilu. Makanya pemilu itu menjadi pilar utama, instrumen utama demokrasi. Makanya untuk menghasilkan demokrasi yang baik, pemilunya harus baik. Gitu. Penting banget ini. Ya. Pemilu serentak, pilkada serentak, ini harus baik. Gitu. Jadi jangan main-main dengan itu. Begitu pemilunya buruk, dampaknya luar biasa. Hasilnya buruk, dampaknya buruk, iya. Pak, ya. Buruk semua, ya. Pemimpin yang dihasilkan juga buruk dong, ya kan? Betul. Ya. Nah, indeks demokrasi kita juga turun. Betul. Ya. Nah, tapi kita punya peluang. Karena apa? Demokrasi itu sudah menjadi pilihan. Pilihan sebagai jalan yang terbaik, sebagai sistem yang terbaik. Meskipun memang demokrasi yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa itu adalah demokrasi musyawarah mufakat tadi itu, ya, demokrasi. Nah, bukan demokrasi liberal, gitu. Nah, semakin ke sini perkembangan demokrasi semakin liberal, semakin liberal. Nah, oleh karenanya perlu ada evaluasi, ya, terhadap pelaksanaan demokrasi. Nah, indikator demokrasi yang lain itu adalah adanya kebebasan sipil. Nah, kebebasan sipil sejak reformasi itu semakin bagus, ya, kebebasan sipil. Kalau dibandingkan di era Orde Baru, gitu ya. Tapi sekarang perbandingannya kita jangan pakai Orde Baru dong. Betul, ini sudah terlampau jauh lah. Terlampau jauh, tidak apple to apple, gitu. Ya, perbandingannya di negara Skandinavia, misalnya. Jadi kebebasan sipil harus diperbaiki, ya. Pemilunya harus diperbaiki, ya. Kemudian apa namanya? Aspek toleransi itu menjadi salah satu indikator demokrasi. Nah, semakin banyak apa namanya tindakan-tindakan intoleran, perbuatan-perbuatan intoleran yang tidak toleran, itu semakin memperburuk, gitu.
demokrasi kita. Tidak mencapai demokrasi baik akhirnya Indonesia. Iya, masih cacat terus. Aku nggak mau cacat. Iya, betul. Nggak enak cacat. Iya, harus diperbaiki. Maunya sempurna gitu kan. Baik. Nah, jadi itu kuncinya untuk mencapai demokrasi yang sempurna. Ya, maka beberapa indikator demokrasi harus diperbaiki tadi. Pemilunya diperbaiki. Semua hal diperbaiki. Kebebasan sipil diperbaiki. Betul. Wah, Pak, ini nggak gitu. kerasa nih, Pak. Iya. Ngobrol-ngobrol demokrasi sudah cukup lama nih ya, makin asik sekali. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, Pak, nih biar makin mantap juga nih Pak ya perbicaraan kita hari ini, boleh dikasih closing statement pada pemirsa setia Sultan TV. Silakan, Bapak. Yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi, bukan demokrasi, gitu kan? Nah, demokrasi itu mensyaratkan adanya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Ya. Demokrasi mensyaratkan adanya ruang bagi masyarakat untuk bebas menyuarakan aspirasinya. Tetapi demokrasi itu supaya berjalan dan mencapai tujuannya, maka demokrasi harus berjalan di atas rel konstitusi. Demokrasi tanpa konstitusi maka bisa menimbulkan anarki. Jadi demokrasi harus berjalan di atas rel konstitusi. Itu sebagai closing statement saya. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi demokrasi, bukan demokrasi. Nah, demokrasi dan bukan demokrasi. Dan harus berjalan di rel konstitusi. Reformasi, bukan repot nasi. Ada banyak nih ya pelesetan-pelesetannya ya Pak ya. Bapak, terima kasih. Sama-sama, Rida. Atas waktunya sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol. Semoga nanti bisa lah kita di lain waktu berbincang kembali. Insya Allah. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu. Amin, sama-sama. Kita tutup Pak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Karyono Wibowo yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute dan juga pengamat demokrasi. Membahas mengenai pengerahan massa dan juga ini berbicara tentang demokrasi. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.